Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin membahas mengenai soal P3.1 dan P3.4. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sama Syifa Nurnailah dengan NPM akhir 172. Di sini saya akan membahas mengenai soal P3.1 terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat akun cash pada tanggal 1 September Kawabata memulai praktik sebagai dokter gigi dan menginvestasikan uang tunai sebesar 20.000. Jadi bertambah di akun debit sebesar 20.000. Lalu pada tanggal 4 September membayar sewa ruang kantor sebesar 680.000 per bulan, bertambah di akun kredit sebesar 680. Lalu pada tanggal 5 September membeli peralatan kedokteran gigi secara tunai sebesar 942, bertambah juga di kredit sebesar 942. Lalu pada tanggal 6 September menerima uang tunai sebesar 1.690 dari pasien untuk pelayanan yang dilakukan. Jadi bertambah di akun debit sebesar 1.690. Lalu pada tanggal 10 September membayar biaya kantor lain-lain sebesar 430, bertambah di akun kredit sebesar 430. Selanjutnya pada tanggal 18 September Vice Green Jacket CO secara kredit 3.600, bertambah di kredit sebesar 3.600. Lalu pada tanggal 19 September menarik uang tunai sebesar 3.000 untuk keperluan pribadi. Jadi bertambah di kredit sebesar 3.000. Lalu pada tanggal 20 menerima 980 dari pasien secara kredit, bertambah di akun debit sebesar 980. Lalu pada tanggal 30 September selanjutnya pada tanggal 30 September membayar biaya-biaya berikut secara tunai sebesar 1.800, berarti bertambah di akun kredit sebesar 1.800. Dan yang terakhir pada tanggal 30 September perlengkapan gigi yang digunakan selama bulan September sebesar 330. Selanjutnya di akun beban gaji dan upah pada tanggal 30 September membayar biaya-biaya gaji kantor sebesar 1.800, bertambah di akun debit sebesar 1.800. Selanjutnya di akun utang perusahaan pada tanggal 2 September membeli peralatan secara kredit dari Green Jacket CO seharga 17.280, berarti bertambah di akun kredit sebesar 17.280. Selanjutnya pada tanggal 18 September Vice Green Jacket CO membeli secara kredit sebesar 3.600, bertambah di akun debit sebesar 3.600. Lalu pada akun piutang pada tanggal 14 September menagih pasien sebesar 5.820 untuk layanan yang dilakukan, bertambah di akun debit sebesar 5.820. Selanjutnya pada tanggal 20 September menerima 980 dari pasien secara kredit, bertambah di akun kredit sebesar 980. Lalu pada akun beban peralatan pada tanggal 30 September perlengkapan gigi yang digunakan selama bulan September sebesar 330, jadi bertambah di debit sebesar 330. Selanjutnya pada bagian B diminta untuk membuat neraca saldo. Jadi pada bagian ini di akun debit dan kredit mempunyai saldo akhir yang sama sebesar 40.588. Selanjutnya pada bagian C diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan yang tidak diklasifikasikan. Pada laporan laba rugi terdapat pendapatan sebesar 9.620 pada akun kredit dikurangi beban yaitu beban gaji dan upah, beban sewa, beban peralatan, beban kantor, dan beban lain-lain dengan total 3.613. Jadi total akhirnya sebesar 6.007 pada akun kredit. Selanjutnya pada laporan ekuitas pemilik, pada awalnya Kawabata menginvestasikan uang sejumlah 20.000, lalu ditambah pendapatan pribadi sebesar 6.007,
dengan total 26.007, lalu dikurangi oleh pengambilan dana pribadi sebesar 3.000, lalu saldo akhirnya sebesar 23.007. Dan selanjutnya pada laporan posisi keuangan yang tidak diklasifikasikan pada pada bagian aset terdapat sejumlah saldo sebesar 36.687 dan pada bagian ekuitas juga sebesar 36.687. Berikut ini adalah buku besar penutup, yaitu ada cash yang saldo akhirnya 12.133, ada account receivable, supplies, equipment. Lalu ada accumulated depreciation, ada account payable, Kawabata capitals, rent expense, office expense, dan salaries of works. Kemudian ada depreciation expense, income summary, Kawabata drawing, dan ada Kawabata capital. Kemudian ada service revenue dan supplies expense. Yang terakhir yaitu ada post closing trial balance, di mana ada cash di sisi debit sebesar 12.133, account receivable 6.950, supplies 6.12, equipment 17.280, dan ada accumulated depreciation equipment di sisi kredit sebesar 288, ada account payable 13.680, Kawabata capital sebesar 23.007. Hasilnya adalah 36.975, yaitu balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinesa, NPM 24013010323. Di sini saya akan menjelaskan soal dari P3.4 yang dimana sudah diberikan data baik dari soal tersebut kita sudah mendapat trial balance. Selanjutnya adalah penyesuaian data tambahan. Yang pertama di sini ada persediaan di tangan berjumlah 1.500 euro. Berarti kita masukkan ke dalam AJP yang pertama, yaitu pada akun supplies expense di debit sebesar 4.000 euro. Kenapa bisa menjadi 4.000? Karena supplies awal yang ada di trial balance adalah 5.500, sedangkan persediaan yang tersisa adalah 1.500. Sehingga kita kurangkan saja dari 5.500 dikurangi 1.500, berarti menjadi 4.000 euro. Setelah itu dimasukkan supplies 4.000 euro dalam kredit. Selanjutnya data penyesuaian yaitu penyusutan adalah 15.000 euro untuk peralatan. Berarti kita masukkan ke dalam AJP depreciation expense sebesar 15.000 euro dan accumulate depreciation equipment senilai 15.000 euro juga. Selanjutnya ada penyesuaian yang ketiga, yaitu bunga sebesar 11.000 euro diperoleh pada catatan yang dibayarkan pada tanggal 30 November. Berarti kita juga harus memasukkan ke dalam AJP tersebut karena belum ditulis pada trial balance. Kita masukkan ke dalam AJP dengan akun interest expense sebesar 11.000 euro di debit dan interest payable sebesar 11.000 euro di kredit. Sehingga total dari AJP yang perlu dirubah yakni 30.000 euro. Pada selanjutnya kita disuruh untuk mencari atau membuat neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Nah, di sini kita dapat menuliskan kembali apa yang ada di trial balance. Setelah itu kita tambahi dengan apa yang sudah kita buat di ayat jurnal penyesuaian, yang dimana yang kita tambahin adalah supplies expense sebesar 4.000,
sesuai dengan penyesuaian data yang tadi. Selanjutnya ada depreciation expense sebesar 15.000 dan interest expense sebesar 11.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya sehingga debit dan kredit menjadi balance dengan total 1.004.700 euro. Karena semulanya tadi kan. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat income statement atau laporan laba rugi. Yang pertama tentu saja kita menuliskan pendapatan terlebih dahulu atau revenue. Ada sales revenue sebesar 757.200 euro dan sales returns and allowance sebesar 4.200 euro. Sehingga kita memperoleh net sales-nya yaitu 753.000 euro. Kemudian kita menuliskan biaya atau expenses. Di situ terdapat banyak sekali beban. Kita langsung tuliskan aja dari berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian. Kita tuliskan balik dari cost of goods sold sebesar 495.400 euro sampai dengan interest expense sebesar 11.000 euro. Kita tulis semuanya sehingga kita mendapatkan total expenses sebesar 758.600 euro. Nah, dari laporan laba rugi kita bisa memperoleh apakah kita laba atau rugi dengan cara mengurangi dari pendapatan dikurangi dari biaya yang kita keluarkan atau beban. Sehingga net sales-nya tadi 753.000 euro dikurangi total expenses 758.600 euro. Kita mendapatkan minus di sini, sehingga kita dibilang rugi dalam laporan laba rugi kali ini, yaitu rugi sebesar 5.600 euro. Selanjutnya kita membuat retained earnings statement. Kita menuliskan yang pertama retained earnings awal yaitu 8.000 euro, kemudian net loss atau rugi kita sama seperti yang laporan laba rugi tadi dimasukkan sebesar 5.600 euro. Sehingga retained earnings akhirnya yaitu pengurangan dari dua akun tersebut yaitu 2.400 euro. Baik, selanjutnya kita akan membuat classified statement of financial position atau neraca klasifikasi. Di sini terdapat dua kolom yaitu kolom aset dan kolom kewajiban atau liabilities. Yang pertama kolom aset kita memasukkan akun cash sebesar 28.700 euro sampai pada akun accumulated depreciation sebesar minus 39.000 euro. Sehingga kita dapat totalkan dari akun yang ada dalam aset tersebut sebesar 202.900 euro. Kemudian pada kolom kewajiban atau liabilities terdapat accounts payable sebesar 48.500 euro. Kemudian interest payable sebesar 11.000 euro. Selanjutnya notes payable current portion senilai 30.000 euro dan notes payable remaining sebesar 21.000 euro. Sehingga total liabilities yang kita punya adalah sebesar 110.500 euro. Kemudian pada kolom ini juga terdapat ekuitas atau equity. Kita memasukkan shared capital ordinary sebesar 90.000 euro dan retained earnings sebesar 2.400 euro. Sehingga total dari equity adalah 92.400 euro. Kemudian untuk mencari total dari liabilities dan equity, kita hanya dapat langsung menambahkan dari total liabilities dan total equity sebesar 202.900 euro. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang closing journal. Di sini ada beberapa akun dalam closing journal. Di sini ada sales revenue. Saya taruh sebesar 757.200. Lalu di sini ada income summary yaitu akun ikhtisar sebesar 757.200 juga. Di sini ada HPP dan beban-beban yang kalau misalnya di total itu sebesar 754.400. Dan di sini ada retained earnings sebesar 5.600
dan akun ikhtisarnya sebesar 5.600 juga untuk menutup akun tersebut. Akun ikhtisar ini diperlukan untuk menutup akun-akun yang harus ditutup gitu. Jadi total semuanya ada 1.506.000. Lalu di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada neraca saldo setelah ditutup. Di sini ada cash sebesar 28.700. Di sini ada akun receivable sebesar 33.700, ada inventory sebesar 25.000, ada supply sebesar 1.500, dan ada equipment sebesar 133.000 yang ditaruh semuanya di debit. Sedangkan di sini ada akumulasi depresiasi dari peralatan dari equipment. Di sini ada akun-akun payable, di sini ada notes payable, akun payable, interest payable, dan share capital ordinary sebesar 39.000, akun depresiasi, notes payable sebesar 51.000, akun payable sebesar 48.500, interest payable sebesar 11.000, share capital ordinary sebesar 90.000, dan retained earnings sebesar 2.400. Dan jika ditotal semua itu menghasilkan 241.900. Terima kasih.